Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efnan Rauda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah model integratif yang sangat relevan dengan tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini, yaitu model HDPI. Jadi, model ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan High Order Thinking Skill atau HOTS dengan Diagnostic Assessment secara terpadu. Model ini dirancang khusus untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh guru dan para siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama di daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang biasa kita sebut sebagai daerah 3T. Mengapa kemudian hal ini mendesak? Nah, mari kita lihat 3 permasalahan mendasar yang melatar belakanginya. Pertama itu terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi HOTS di daerah terpencil. Jadi bukan sekadar soal infrastruktur, namun ini adalah soal pedagogis, di mana guru yang tidak pernah dilatih merancang pertanyaan level C4 ke atas tidak akan bisa mengajarkan HOTS, meski sekolahnya dilengkapi perangkat digital secanggih apapun. Inilah mengapa model ini menekankan peningkatan kapasitas guru sebagai kunci utama. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa mengalami apa yang disebut miskonsepsi keagamaan. Jadi miskonsepsi keagamaan di daerah terpencil seringkali berakar dari pencampuran antara nilai adat lokal dengan ajaran Islam. Misalnya keyakinan bahwa doa tertentu hanya sah bila diucapkan dalam bahasa Arab, atau bahwa ritual adat tertentu adalah bagian dari ibadah Islam. Dan kemudian yang ketiga yang sering diabaikan adalah absennya asesmen diagnostik yang sistematis. Jadi tanpa diagnostik yang tepat, guru tidak akan tahu miskonsepsi mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Jadi absennya asesmen diagnostik adalah akar dari banyak kegagalan pembelajaran. Jadi guru yang tidak tahu kondisi awal siswanya ibarat dokter yang memberi obat tanpa mendiagnosis penyakit pasiennya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke model, penting untuk menyamakan pemahaman tentang dua konsep utama ini, yakni HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana HOTS ini merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang merujuk pada level C4 sampai C6 dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Sementara asesmen diagnostik adalah proses identifikasi sistematis yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Nah, kemudian inilah inti dari apa yang kita bahas, yakni model integratif HDPI atau High Order Thinking Skills dan juga Diagnostic Assessment. Jadi model ini bekerja dalam 4 tahap siklus yang saling terhubung dan berputar secara berkelanjutan. Tahap pertama adalah diagnostik awal. Jadi guru melakukan pemetaan miskonsepsi dan kesiapan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian tahap yang kedua adalah perencanaan HOTS. Jadi berdasarkan hasil diagnostik, guru merancang pengalaman belajar yang mendorong kemampuan berpikir C4, C5, dan C6 dengan menggunakan konteks lokal yang familiar bagi siswa. Kemudian tahap ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran aktif. Disinilah diskusi, studi kasus, dan metode inquiry Islam diterapkan. Jadi siswa tidak pasif menerima, melainkan aktif mengonstruksi pemahaman mereka sendiri. Dan kemudian yang terakhir yakni tahap keempat adalah refleksi kritis. Jadi siswa diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran mereka secara mandiri. Kemudian hasilnya kembali menjadi data diagnostik untuk siklus berikutnya. Inilah yang membuat model ini tidak pernah berhenti. Ia akan terus berputar dan berkembang seiring perkembangan pemahaman siswa. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, model HDPI ini dibangun di atas 4 fondasi teoritis yang kokoh. Yang pertama itu taksonomi Bloom revisi oleh Anderson dan Krathwohl yang menjadi kerangka hierarki kemampuan berpikir dari level paling rendah hingga tertinggi. Dalam PAI ini berarti kita tidak hanya bertanya apa hukum rimba, di mana ini masih pada level C1, tetapi bagaimana kemudian guru mendorong siswa untuk menanalisis dampak riba terhadap keadilan sosial dalam perspektif Islam. Nah, ini sudah mencapai level C4. Nah, kemudian fondasi kedua yakni teori konstruktivisme Vygotsky dengan konsep zone of proximal development. Jadi diagnostik membantu kita memetakan zona aktual siswa, apa yang sudah mereka bisa, sementara HOTS mendorong mereka ke zona potensial, apa yang bisa mereka capai dengan bantuan yang tepat. Jadi guru PAI adalah scaffolder, penyedia perancah, bukan sekedar penyampai informasi. Kemudian fondasi yang ketiga adalah teori asesmen formatif dan diagnostik dari William N. Black, yang menegaskan bahwa asesmen paling bermakna bukan yang dilakukan di akhir, melainkan yang berjalan sepanjang proses pembelajaran sebagai alat untuk memperbaiki pemahaman.
Dan fondasi keempat yang paling khas dari model ini adalah pendekatan tazkiyatun nafs. Jadi pendekatan ini yakni pembersihan jiwa dalam tradisi Islam, di mana pembelajaran PAI yang benar-benar transformatif harus menyentuh aspek spiritual siswa, bukan hanya kognitifnya. Nah, kemudian kita masuk kepada prinsip model HDPAI ini. Jadi prinsip pertama itu adalah kontekstualitas. Jadi semua materi PAI harus dihubungkan dengan isu dan realita lokal yang dialami langsung oleh siswa. Misalnya zakat tidak diajarkan dalam konteks kota metropolitan, melainkan dalam konteks kehidupan petani atau nelayan di mana siswa itu tinggal. Kemudian prinsip kedua adalah siklus reflektif. Jadi pembelajaran selalu kembali ke data diagnostik. Tidak ada langkah maju tanpa evaluasi ke belakang. Kemudian prinsip ketiga adalah keseimbangan kognitif dan afektif. Jadi HOTS dalam PAI bukan hanya soal logika, tetapi juga soal rasa. Iman yang benar bukan hanya diyakini akal, tetapi juga dirasakan hati dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Selanjutnya, prinsip keempat yakni berdiferensiasi dan inklusif. Jadi setiap siswa mendapatkan instrumen yang sesuai dengan kapasitas dan kondisinya, termasuk dalam bentuk oral untuk daerah yang tingkat literasinya masih rendah. Kemudian prinsip kelima adalah kolaboratif komunal. Jadi pembelajaran PAI yang baik tidak bisa terjadi dalam isolasi, yang membutuhkan komunitas belajar yang mendukung atau saling mendukung. Dan prinsip keenam adalah berkelanjutan dan terukur. Ada instrumen pencatatan yang jelas untuk memantau perkembangan berpikir kritis siswa dari waktu ke waktu. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya secara konkret? Jadi ada 4 tahap mekanisme pelaksanaan yang harus dijalankan secara berurutan. Tahap pertama itu pra pembelajaran. Jadi guru menyiapkan instrumen diagnostik awal yang sederhana, 5-10 soal pilihan ganda ditambah 1 pertanyaan terbuka. Siswa kemudian mengisinya dan guru menganalisis hasilnya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan zona pemahaman mereka. Ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, bisa bahkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian tahap kedua membuka kelas dengan pertanyaan HOTS. Kelas tidak dimulai dengan ceramah, melainkan dengan pertanyaan yang memantik tingkat tinggi yang tidak memiliki jawaban instan. Tahap ketiga yakni pembelajaran aktif berbasis kasus. Ini adalah jantung dari model ini. Jadi siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan studi kasus nyata dari lingkungan lokal mereka dengan lembar kerja reflektif yang menggunakan kerangka 5W1H Islami. Jadi metode yang digunakan bisa berupa think per share atau jigsaw atau diskusi sokratik yang diadaptasi sesuai konteks. Kemudian tahap keempat, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi di akhir pembelajaran, siswa mengisi exit ticket berupa soal hot singkat dan guru memberi umpan balik individual terutama pada siswa yang masih menunjukkan miskonsepsi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Salah satu kontribusi terpenting dari model ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi dan mengoreksi miskonsepsi secara sistematis. Jadi tabel di slide ini menunjukkan 4 contoh miskonsepsi umum yang sering ditemukan dalam pembelajaran PAI. Jadi akar masalahnya dan strategi koreksi yang ditawarkan oleh model HDPAI. Misalkan miskonsepsi yang pertama itu sholat itu yang penting niat, tata cara tidak perlu sempurna. Nah, akarnya adalah hafalan fragmentaris tanpa pemahaman fikih yang mendalam. Kemudian strategi koreksinya adalah diskusi HOTS tentang hikmah tata cara sholat dikombinasikan dengan perbandingan pendapat antar mazhab. Kemudian miskonsepsi yang kedua, Islam melarang semua musik dan gambar tanpa terkecuali. Jadi akarnya adalah generalisasi berlebih dari sumber yang tidak valid. Koreksinya adalah melalui analisis kasus. Jadi siswa menelusuri sendiri pendapat ulama yang beragam dan menarik kesimpulan berdasarkan dalil. Kemudian miskonsepsi yang ketiga adalah doa tidak dikabulkan kalau tidak pakai bahasa Arab. Nah, akarnya adalah pencampuran adat dengan ajaran. Koreksinya adalah studi kasus hadis tentang doa dikombinasikan dengan dialog kultural yang menghargai tradisi lokal. Dan miskonsepsi yang keempat adalah belajar agama cukup dari orang tua atau ustaz kampus saja. Nah, akarnya adalah isolasi informasi dan budaya tertutup. Dan koreksinya adalah proyek HOTS di mana siswa dapat membandingkan berbagai pendapat dan menyusun kesimpulan kritis mereka sendiri. Nah, koreksi miskonsepsi dalam model ini dilakukan secara lembut dan berbasis bukti, bukan dengan cara menghakimi atau mempermalukan siswa. Bagaimana kemudian model ini secara konkret meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa PAI? Nah, kita lihat di slide ini sebuah peta progres. Jadi perjalanan berpikir siswa dari level terendah hingga tertinggi di level C1 dan C2, siswa mengingat dan memahami, misalnya hafal rukun iman dan menyebutkan arti jihad. Ini adalah pondasi yang tetap diperlukan. Kemudian di level C3, siswa mulai mengaplikasikan dan menerapkan adab dalam percakapan sehari-hari. Kemudian di level C4, menganalisis. Jadi siswa sudah mampu melihat sebab akibat, misalnya menganalisis faktor yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar dari perspektif Islam. Nah, kemudian di level C5 mengevaluasi. Siswa sudah bisa membuat penilaian yang kritis, misalkan menilai kecenderungan teman-temannya terhadap nilai kejujuran dalam perspektif Islam.
Dan di level C6 yang tertinggi, mencipta siswa mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan bermakna. Misalnya menyusun proposal kegiatan sosial yang dilandasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan kondisi lokal mereka. Jadi model HDPI secara sistematis memfasilitasi perjalanan ini dari C1 menuju C6 melalui siklus diagnostik dan pembelajaran HOTS yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya dari pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.